jika dikonversikan dengan mata uang hari ini? Mari dengarkan video teman bercerita ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Sebelum itu, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe, like, dan men-share video ini ke semua media sosial Anda. Semoga yang Anda lakukan seluruh dunia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Menurut riwayat yang masyhur, Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah saat berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah kala itu berusia 25 tahun. Jadi usia keduanya terpaut 15 tahun. Siti Khadijah merupakan sosok istri yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Ia bahkan rela berkorban untuk membela agama Allah, sekaligus menjadi orang pertama yang percaya bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan juga rasul. Ia juga beriman kepada apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad. Ia adalah wanita Quraisy pertama yang masuk Islam. Khadijah binti Khuwailid, seorang istri yang memiliki gelar Ummul Mukminin pertama. Pengorbanan yang ia berikan kepada Islam tidak hanya harta, melainkan jiwa dan raganya. Selama pernikahan pertama ini, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain manapun. Baru setelah istri pertama beliau wafat, Rasulullah menikah dengan perempuan yang lain. Dikisahkan pula, Siti Khadijah mempersembahkan seluruh kekayaannya demi Islam hingga tidak tersisa apapun, hingga membuatnya jatuh miskin sampai tidak memiliki sebuah tikar alas untuk duduk sekalipun di rumahnya. Dari situlah Allah memberikan tempat khusus bagi Siti Khadijah. Allah menganugerahinya sebuah istana tertinggi. Istana surga ini merupakan istana tertinggi jika dibandingkan dengan istana surga untuk hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada suara gaduh di dalamnya dan tidak ada rasa letih di dalamnya." Tidak hanya itu, Rasulullah juga memberikan kasih sayang istimewa kepada Siti Khadijah. Beliau mencintai Khadijah dengan ikhlas. Cinta Rasulullah kepada Khadijah sering membuat Aisyah cemburu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Setiap kali Rasulullah berada di rumahku, beliau tidak mungkin akan keluar rumah tanpa lebih dulu mengingat Khadijah dengan memuji dan menyanjungnya." Suatu hari, ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, beliau kembali memuji Khadijah. Aisyah menjadi cemburu. Ia berkata dengan marah, "Ya Rasulullah, bukankah Khadijah tak lebih dari seorang perempuan tua, sedangkan Allah telah memberikan yang lebih baik kepadamu?" Mendengar itu Rasulullah menjadi sangat kecewa. Rasulullah kemudian berkata, "Demi Allah, wahai Aisyah, Allah tidak pernah memberikan yang lebih baik dari Khadijah kepadaku. Dia beriman kepadaku di saat orang lain tak lagi menerimaku. Dia mendukungku dengan seluruh hartanya ketika masyarakat mengesampingkan aku. Dan Allah menganugerahkan keturunan kepadaku, sementara aku tidak memilikinya dari istriku yang lainnya." Demikianlah rasa cinta dan hormat baginda Nabi kepada Khadijah amat sangat tinggi sekali. Beliau tidak rela siapapun meremehkan istri pertamanya yang sudah tiada. Saudara-saudaraku, lalu berapakah besar mahar pernikahan yang Rasulullah berikan kepada Khadijah? Ibnu Hisham dalam sirahnya menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta muda. Sedangkan Husain An-Nuri dalam kitab Mustadrak Al-Wasail wal Mustambat Al-Masail, ia menceritakan bahwa Abu Thalib melamarkan Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad kepada Khuwailid, yaitu bapaknya Khadijah. Mereka menyerahkan mahar berdasarkan nilai yang dikehendaki oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Waraqah berdiri samping saudaranya, yaitu Khuwailid. Ia berkata, "Mahar Khadijah yang disegerakan, bukan ditunda, adalah 4.000 dinar emas, 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah, 10 perhiasan, dan 28 orang budak. Dan itu bukanlah nilai yang banyak bagi kalian." Abu Thalib menyepakati jumlah itu. Ia berkata kepada Waraqah, "Kami ridho dengan mahar itu." Khuwailid kemudian berkata, "Aku ridho dan aku menikahkan Khadijah dengan Muhammad." Dan Rasulullah menerima akad nikah tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang kedua adalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah. Saudah dinikahi Nabi beberapa saat setelah istrinya yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah, meninggal dunia. Pada saat itu usia Sayyidah Saudah adalah 55 tahun, sedangkan usia Rasulullah 50 tahun. Sebetulnya, rencana dan usulan perkawinan tidak datang dari Nabi Muhammad sendiri, melainkan dari Khawlah binti Hakim, yaitu sahabat dari Sayyidah Khadijah. Ketika itu, Khawlah merasa prihatin dengan Nabi Muhammad yang hidup sendiri. Tidak ada yang menemani dalam kehidupan rumah tangganya setelah
setelah Sayyidah Khadijah wafat. Khawlah kemudian menemani Nabi dan bercerita panjang lebar. Intinya, dia menyarankan kepada Nabi agar menikah lagi supaya ada yang merawat, menghibur, dan menjadi teman hidupnya. Khawlah kemudian mengajukan dua nama, yaitu Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Singkat cerita, Nabi Muhammad mengutus seorang perempuan untuk melamar Saudah binti Zam'ah. Keduanya menikah pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah. Disebutkan bahwa dengan menikahi Saudah, Nabi Muhammad ingin meringankan penderitaannya, meningkatkan derajatnya, dan menjaganya dari fitnah dari kaum musyrikin Mekah. Memang pada saat itu status Saudah adalah janda dari Syakran bin Amr. Suaminya meninggal dalam perantauan, yaitu saat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Dia kemudian kembali ke Mekah setelah suaminya wafat, bersama dengan 5 orang atau 6 orang anaknya, yaitu hasil perkawinannya dengan Syakran. Banyak riwayat yang menyebutkan Saudah binti Zam'ah bukanlah seorang yang cantik, mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda dan badannya yang tidak langsing lagi. Namun demikian, Saudah memiliki sejumlah keistimewaan. Beliau adalah seorang wanita yang dermawan. Beliau rajin sholat dan puasa. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad bersabda kepada para istrinya bahwa yang paling segera menyusulnya wafat adalah istrinya yang bertangan panjang. Dan ternyata benar, Saudah adalah istri Nabi yang paling awal wafatnya dibandingkan istrinya yang lainnya. Saudah wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Saudah adalah seorang istri yang periang, yang mampu menghadirkan ketenteraman, keceriaan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Maka tidaklah mengherankan jika Saudah menjadi istri tunggal Nabi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun. Di samping itu, Saudah juga seorang yang memiliki rasa humor yang tinggi. Kerap sekali candaan yang dilontarkan oleh Saudah membuat Nabi Muhammad tertawa. Menurut para ulama, pernikahan Rasulullah dengan Saudah dilaksanakan pada tahun ke-10 kenabian dan setelah kematian Sayyidah Khadijah. Pernikahan itu dilangsungkan di kota Mekah. Rasulullah kemudian mengajak Saudah untuk berhijrah ke Madinah bersama dengan istri ketiganya, yaitu Sayyidah Aisyah. Adapun mengenai mahar Rasulullah saat menikahi Saudah, menurut sebagian ulama adalah 500 dirham, sebagaimana mahar Rasulullah pada istri-istri beliau yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang ketiga adalah Sayyidah Aisyah. Beliau adalah seorang putri dari sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menikahi Siti Aisyah 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di kota Mekah. Saat itu usia Aisyah adalah 6 tahun, akan tetapi Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dari semua istri Rasulullah, hanya Aisyah yang dinikahi pada saat masih gadis, pada saat masih perawan. Istri yang lainnya adalah janda yang menjadi wali ketika pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah Abu Bakar, yaitu bapaknya sendiri. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyu yang harus dilakukan. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku kemudian membuka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Mendengar perkataan dari Rasulullah, Aisyah kemudian berkata, "Jika ini datangnya dari Allah, maka akan berlanjut ya Rasulullah." Hadis riwayat Muslim. Nabi menikahi Siti Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Allah menyuruh Nabi untuk menikahinya karena sebuah kemaslahatan. Dengan menjadi istri Nabi sejak usia dini, dengan kecerdasannya yang dimiliki, Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabatnya. Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadis dan menjadi corong intelektual pada zamannya, sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan seorang istri Nabi yang paling cerdas. Bahkan kecerdasannya mengalahkan kecerdasan laki-laki di zamannya. Urwah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham soal urusan halal, soal urusan haram, pengetahuannya, syair-syairnya, dan pengetahuannya soal kesehatan selain Siti Aisyah." Dalam riwayat lain berbunyi, "Aku belum pernah menemukan
menemui seorang yang lebih paham soal Al-Quran, urusan fardu, halal, haram, fikih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab, dan nasab selain Siti Aisyah. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan, seandainya ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti Aisyah. Masya Allah, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mahar atau mas kawin Nabi Muhammad kepada Aisyah ternyata bernilai fantastis. Ketika dikonversikan dengan emas, nilainya adalah 200 gram emas terbaik atau sebanyak sekitar 500 dirham. Jika merujuk pada hasil konversi dalam nilai emas yang terbaik, maka mahar Rasulullah SAW untuk Aisyah adalah senilai 1,3 miliar. Harga emas 24 karat per gram setara dengan 6,5 juta rupiah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, musuh-musuh Islam selalu memanfaatkan usia Sayyidah Aisyah untuk menyerang Islam dan Nabi Islam, serta menimbulkan keraguan di hati sebagian umat Islam. Taktiknya adalah hanya fokus pada usia Aisyah saat menikah dengan Nabi SAW. Akan tetapi, jika kita menelusuri kehidupan istri-istri Nabi yang lainnya, yang semuanya kecuali Aisyah telah menikah sebelumnya, sebelum menikah dengan Nabi, kita akan mengetahui bahwa sebagian besar istri Nabi yang lainnya telah menikah pada usia yang sama atau dekat dengan usia tersebut, di mana Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Menariknya, semua pernikahan istri-istri Nabi kecuali pernikahan Zaid ibnu Harithah dengan Zainab binti Jahsy, semuanya terjadi sebelum mereka memeluk Islam. Artinya, bahkan setelah masuknya Islam, orang-orang kafir alias non-muslim telah mengawinkan anak perempuannya ketika mereka berusia di bawah 10 tahun. Artinya, hal itu merupakan norma sosial yang berlaku pada saat itu. Gadis berusia 9 tahun pada zaman itu bisa jadi lebih dewasa dibandingkan dengan seorang gadis berusia 20 tahun pada zaman sekarang. Wallahu a'lam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang keempat adalah Hafsah binti Umar ibnu Khattab. Yang menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan itu adalah Umar bin Khattab, bapaknya langsung. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah binti Umar pada bulan Sa'ban tahun ketiga Hijriah. Ketika itu Sayyidah Hafsah berusia sekitar 21 tahun. Ia berstatus sebagai janda dari Khunais bin Huzafah Az-Zahmi. Khunais adalah seorang yang termasuk memeluk Islam pada masa-masa awal. Dia pernah 2 kali mengikuti hijrah, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Ia wafat setelah mengalami luka parah dalam perang Uhud. Setelah Khunais meninggal dunia, Sayyidah Hafsah dipulangkan ke rumah bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Hal itu membuat Umar bin Khattab iba, susah, dan semakin menderita. Secara ekonomi, pada saat itu Umar bin Khattab dalam keadaan susah payah. Kehadiran Hafsah di rumahnya sudah barang tentu menambah beban beratnya. Sementara secara sosial, Umar bin Khattab menjadi sedih melihat putrinya hidup menjanda. Mengetahui kondisi Umar seperti itu, Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk melamar Sayyidah Hafsah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah adalah untuk memperhatikan keluarga sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan juga Khunais bin Huzafah yang gugur di medan perang. Nabi Muhammad sadar bahwa Umar bin Khattab berperan besar dalam menegakkan panji Islam pada masa-masa awal. Bagaimana Umar bin Khattab membela Islam, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi tegaknya Islam. Rasulullah SAW juga sadar bahwa Islam menjadi terhormat dan bermartabat semenjak Umar bin Khattab menyatakan diri menjadi pengikutnya. Meski demikian, Nabi Muhammad tidak langsung memberitahukan keinginannya itu kepada orang lain, termasuk Umar bin Khattab, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Beliau simpan keinginannya untuk mempersunting Hafsah untuk beberapa saat. Rasulullah menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan niatnya itu. Umar bin Khattab yang kondisinya semakin terjepit kemudian mendatangi Abu Bakar. Umar berharap sahabatnya itu bersedia menikahi anaknya, yaitu Sayyidah Hafsah. Abu Bakar hanya diam saja, pertanda ia menolak dengan halus lamaran itu. Umar kemudian menemui sahabatnya yang lain, yaitu Utsman bin Affan. Utsman meminta waktu beberapa hari untuk menjawab permintaan Umar itu. Setelah beberapa hari, Umar kembali mendatangi Utsman. Kata Utsman, dirinya sedang tidak ingin menikah saat itu. Umar bin Khattab kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Ia menceritakan kondisinya yang tidak baik karena Abu Bakar dan Utsman menolak tawarannya untuk menikahi Hafsah. Nabi merasakan penderitaan Umar. Sambil tersenyum, Nabi Muhammad berkata kepada Umar, Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Hafsah. Umar bin Khattab menjadi lega setelah mendengar jawaban dari Nabi itu.
Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun Umar bin Khattab tahu apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Ia kemudian pulang ke rumah untuk memberitahukan kabar gembira kepada istri dan anaknya, kabar bahwa Nabi Muhammad bersedia menikahi Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah dikenal sebagai seorang yang pandai membaca dan menulis, suatu keahlian yang masih jarang dimiliki seseorang pada saat itu, bahkan oleh laki-laki sekalipun. Oleh karena itu, ia ditetapkan Allah sebagai penulis pertama dan satu-satunya naskah Al-Quran di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad. Atas dasar itulah, Sayyidah Hafsah kemudian digelari penjaga Al-Quran. Beliau menuliskan naskah Al-Quran pada jumlah media, diantaranya batu, tulang, kulit, papan, pelepah kurma, dan lainnya. Naskah dari Hafsah ini tersimpan dengan baik dan rapi. Dalam pernikahannya dengan Sayyidah Hafsah, Rasulullah memberikan kepadanya mahar senilai 400 dirham. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah al-Haris. Beliau mempunyai julukan Ummul Masakin. Biasanya Rasulullah mengingkari gelar yang didapatkan seseorang pada masa jahiliyah, tetapi tidak dengan gelar yang didapatkan Zainab sebagai Ummul Masakin. Gelar itu didapatkannya karena kasih sayangnya yang sangat besar kepada orang-orang miskin dan karena kelembutannya kepada orang-orang miskin. Zainab juga dikenal selalu meringankan beban saudaranya seperti perlakuan dia terhadap para budaknya. Zainab memiliki beberapa orang budak dari Habasyah. Seluruh budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan layaknya budak. Perlakuannya kepada para budak diperlakukan seperti kerabat dekatnya sendiri. Zainab lahir pada tahun ke-13 sebelum kenabian Rasulullah. Wanita dermawan itu berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Kedermawanannya telah dikenal bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab sudah diberi gelar Ummul Masakin. Zainab selalu mengutamakan kedermawanannya kepada orang-orang miskin daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta benda yang dimilikinya. Sifat penyantun yang dimilikinya pun sudah ada sebelum dia mengetahui bahwa dengan sifat itu akan mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan beragamanya, Zainab termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk Islam. Sejak memeluk Islam, ia menolak syirik dan menyembah berhala. Ia selalu menjauhkan diri dari perbuatan jahiliyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ketika pada masa jahiliyah, dia menikah dengan Tufail bin Haris. Namun Tufail menceraikan Zainab karena tak kunjung memiliki anak, yaitu pada pelaksanaan hijrah ke Madinah. Kemudian untuk memuliakannya, saudara laki-laki Tufail yang bernama Ubaidah bin Haris menikahinya. Ubaidah dikenal sebagai seorang prajurit penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Keperkasaannya dibuktikan hingga ia gugur syahid dalam perang Badar. Zainab pun kembali menjadi janda. Untuk melindungi dan meringankan beban kehidupan Zainab, Rasulullah kemudian menikahinya. Rasulullah luluh karena kebaikan hati dan kelembutan Zainab terhadap orang miskin. Rasulullah selalu mendahulukan kepentingan kaum muslimin, termasuk kepentingan Zainab. Wajah Zainab memang tidak terlalu cantik, tapi kecantikan hatinya membuat ia dinikahi oleh Rasulullah. Beberapa sahabat enggan menikahinya setelah ia kehilangan Ubaidah sebagai pahlawan Badar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah menikahi Zainab setelah beliau menikah dengan Hafsah binti Umar. Tetapi pernikahannya dengan Zainab hanya berlangsung selama 3 bulan saja, karena setelah itu Zainab meninggal dunia. Zainab wafat di usianya yang cukup muda, yaitu 30 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar sebesar 400 dirham saat menikahi Zainab dan merayakan walimah dengan berbagai macam hidangan. Undangan pun tak hanya diberikan kepada kaum yang berada, kaum duafa dan orang-orang miskin diundang. Mereka duduk bersama menikmati hidangan yang telah disediakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang keenam adalah Hindun binti Abi Umayyah ibnu Mughirah al-Makhzumiyah. Beliau dijuluki dan dipanggil dengan nama Ummu Salamah. Ummu Salamah dinikahi Nabi saat ia berusia sekitar 62 tahun, sementara usia Rasulullah sendiri sekitar 56 tahun. Ummu Salamah diperistri oleh Rasulullah setelah suaminya tercinta yaitu Abu Salamah meninggal dunia dalam perang Badar. Ummu Salamah dan suaminya yaitu Abu Salamah merupakan sepasang muslim yang sangat taat. Mereka memiliki kontribusi dalam memperjuangkan dakwah Rasulullah di masa awal. Ummu Salamah merupakan seorang istri yang sangat patuh dan mencintai suaminya. Dikisahkan sekali waktu ia berkata kepada suaminya, "Aku pernah mendengar seorang istri yang ditinggal mati suaminya akan mendapatkan balasan surga, dan jika ia tidak menikah lagi, maka Allah akan mengumpulkan keduanya di surga kelak. Oleh karena itu aku berjanji tidak akan menikah lagi setelah engkau tiada." Mendengarkan ucapan istrinya itu, Abu Salamah berkata dengan nada tidak setuju, "Apakah kau mau mematuhiku?" Ummu Salamah kemudian menjawab, "Tentu saja, wahai suamiku." Kemudian Abu Sulaimah memintanya, "Jika aku sudah meninggal, menikahlah lagi."
Abu Salamah pun berdoa untuk istrinya, "Ya Allah, berilah Ummu Salamah sepeninggalanku nanti sosok suami yang lebih baik dari diriku, yang tidak membuatnya sedih dan tidak menyakitinya." Setelah suaminya meninggal, Ummu Salamah kemudian berkata, "Siapa laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah?" Ternyata tidak lama kemudian Rasulullah sambil berdiri di depan pintu, beliau menyatakan pinangannya kepada keponakannya atau anak Ummu Salamah. Menanggapi hal itu, Ummu Salamah berkata, "Aku akan mendatangi Rasulullah sendiri atau bersama keluargaku." Keesokan harinya Rasulullah melamarnya. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa setelah suaminya meninggal, Ummu Salamah sowan ke Rasulullah. Ummu Salamah kemudian diperintahkan untuk berdoa yang baik-baik untuk suaminya, sebab ucapannya akan diaminkan oleh para malaikat. Ummu Salamah kemudian berdoa sesuai yang diajarkan Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku atas kematiannya itu dengan ganti yang lebih baik." Doanya kemudian dikabulkan oleh Allah. Ia memperoleh pengganti yang lebih baik dari suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah adalah Salamah ibnu Abi Salamah, yaitu putra dari Ummu Salamah. Mahar pernikahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah adalah kasur yang berisi sabut atau spon, gelas, piring, dan penggilingan makanan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy. Ia menikah dengan Nabi Muhammad ketika berusia sekitar 45 tahun. Zainab binti Jahsy adalah seorang perempuan mulia. Ia berasal dari golongan bangsawan. Nasabnya adalah nasab yang dipenuhi orang-orang mulia di zamannya. Zainab merupakan sepupu Rasulullah yang kemudian terpilih menjadi salah satu belahan jiwa beliau. Namun siapa sangka di balik pernikahan Rasulullah dengan Zainab dipenuhi dengan proses yang sangat dramatis. Bahkan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab berkaitan dengan Zaid bin Harithah. Zaid adalah anak angkat Rasulullah yang merupakan mantan suami dari Zainab binti Jahsy. Jadi Rasulullah menikahi Zainab yang merupakan mantan istri dari anak angkatnya sendiri. Mari kita simak kisahnya. Rasulullah memiliki seorang anak angkat bernama Zaid bin Harithah. Zaid adalah budak kesayangan Nabi yang sudah diperdekakan dan dianggap sebagai anak sejak kecil. Sebagai seorang ayah yang baik, Rasulullah menginginkan yang terbaik untuk Zaid. Maka Rasulullah menyampaikan lamaran kepada Zainab. Awalnya Zainab mengira bahwa lamaran itu adalah dari Rasulullah untuk